up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, nikmat-Nya maupun amanah-Nya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahas apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah menerima perintah sholat, orang kafir makin benci dengan Nabi. Bukan hanya mengajarkan akidah, Muhammad ini ngajak-ngajak ibadah. Bukan hanya menerangkan akidah, malah memerintahkan ibadah. Makin parah. Mereka makin kesal, makin benci kepada Nabi. Akhirnya puncak bencinya mereka memang sepakat bahwa tidak boleh mendengarkan cakap Nabi. Allah sayang kepada Nabi. Allah turunkan ayat Al-A'raf ayat 205. Apa kata Allah? Wazkur rabbaka fi nafsik. Muhammad, kau kalau zikir dalam hati aja. Kau kalau zikir dalam hati fi nafsik. Syaratnya dua. Tadamu an wahifatan, dengan rasa rendah hati dan rasa takut. Dunal jahri, tak usahlah kau berzikir kuat. Dunal jahri, jangan jahar, tak usah kuat. Kapan itu tak boleh? Bilutui wal asal, tak boleh kau zikir kuat itu pagi dan petang. Kenapa? Karena orang kafir ini ada pantang-pantang juga. Pantangnya kalau pagi jangan kuat-kuat. Pertama mereka benci dengan Nabi, zikir Nabi pun mereka tak suka. Yang menjadi pantang mereka pagi. Kenapa? Karena kalau pagi kafir belum banyak. Ya, kalau pagi kafir belum banyak.
Siapa yang belum bangun pagi? Kafir. Kalau pagi kafir belum. Bangun. Paham kan? Ah. Apa? Kalau pagi kafir belum. Bangun. Siapa yang belum bangun? Kafir. Ya betul. Kufar. Maka jangan kau pikir kuat-kuat pagi. Karena pagi kafir masih tidur. Siapa yang masih tidur pagi ini? Kafir. Betul. Yang kedua, jangan kau pikir kuat-kuat waktu petang. Kenapa? Karena waktu petang kafir istirahat. Jadi kalau dengar suara Nabi di saat mereka tidur, di saat mereka istirahat, itu bagi kafir pantang atu. Nah, begitu turun ayat ini, terbesitlah di benak Nabi untuk hijrah. Kenapa? Karena dakwah di kota Mekah ini sudah tidak jalan. Sampai mereka dengarkan cakap Nabi pun udah nggak suka, kan cara dakwah. Ya, terbesit di benak Nabi untuk hijrah. Nah, lalu hijrah Nabi kapan? Bulan berapa? Bulan Maret ini bulan apa? Hijrah Nabi. Bulan Maulid. Tanggal 12 Rabiul Awal. Rencana hijrah bulan berapa? Bulan Muharram. Maka begitu sudah ditetapkan Nabi untuk hijrah, karena kota Mekah nggak nyaman, nggak aman, Nabi nggak hijrah dulu, walaupun kota Mekah nggak aman. Yang diselamatkan Nabi siapa? Sahabat dulu, umat dulu. Kau nanti berangkat ya, kau berangkat. Itu Nabi. Nabi suasana nggak nyaman, yang diselamatkan umat dulu. Kalau awak kan awak dulu. Masalah umat belakangan, lantas itulah ini. Mungkin awal itu beres. Maka disuruh nyalah umat ini tadi hijrah. Nah, begitu sahabat ini tadi hijrah, orang-orang kafir merasa kecolongan, ketipu. Padahal Nabi nggak tipu. Si Polan mana ya? Si Polan mana? Si Polan kemana ya? Kok udah hilang? Anak bininya pun tak terdengar di suaranya, kemana dia? Sekian hari kemudian ternyata ada orang Madinah ngabari si Polan udah di Madinah. Begitulah berhilangnya semua kaum kerabatnya yang muslim, yang mukmin, mereka hijrah ke Madinah. Oh, kalau begitu tidak ada yang jorok di sini melainkan Muhammad. Dialah penyebab. Maka diputuskanlah hasil musyawarah, Muhammad ini harus dihabisi. Maka tepatlah pada Rabiul Awal mereka musyawarah, ngumpul, maka datang mereka menggeruduk rumah Nabi, tapi mereka nggak langsung dobrak, mereka di luar. Sedang bermusik-musik, berbisik-bisik sesama mereka. Nabi berkata kepada Ali, tu tengok orang kafir itu ramai di luar. Orang kafir ramai di luar. Mereka mau nyari aku, sasarannya aku ini. Nah, jadi kuharap kau tidur di tempatku, pakai bantalku, pakai selimutku. Aku berangkat menjumpai Abu Bakar. Ali begitu diperintahkan Nabi tidur di tempat Nabi, padahal tempat itu bukan tempat yang paling aman ini. Ali mau. Itulah ikhlasnya Ali dengan agama ini. Kurasa kalau awak tak mau agama lain. Ali mau. Tidurlah Ali tadi di situ. Rasul mengambil pasir, bacanya di pasir. Pakai syaratnya Nabi. Ambilnya pasir, bacanya. Wa min baini aydihim boleh sambung.
kena debunya duduk. Gitulah. Malam ini saya nggak payah pakai pasir. Langsung tidur. Maka Nabi melewati mereka, menjemput Abu Bakar untuk hidup. Begitu mereka terbangun, ya, akhirnya mereka mendobrak pintu Nabi. Ditobrak langsung ke kamar Nabi. Begitu sampai kamar Nabi, ditengoknya Nabi sedang tidur. Karena tak ada yang berani tidur di tempat Nabi kecuali Nabi. Jangan. Tapi hebatnya kafir ini, ya, dipastikan dulu ini siapa. Beda sama begal. Pastikan dulu. Dibukanya selimut Ali di dalam. Dan Ali betul-betul tidur. Kurasa kalau awak nggak tidur, pegang kelewang, bergerak, kain ini selimut ini, jadi lagi. Ali betul-betul tidur. Begitu ikhlasnya Ali terhadap agama. Nah, kaunya Ali, dia Muhammad mana? Oh, udah pergi barusan. Kan kalian nunggu di luar, tanya aku lagi. Begitulah. Akhirnya pergi. Di kisah ini nggak kita perpanjang. Maka Nabi Muhammad hijrahlah ke Madinah. Orang-orang yang disuruh Nabi tadi ke Madinah hijrah, mereka itu ngomong. Yang diomongkannya bukan dirinya, bukan aturnya, bukan doanya, bukan andongnya. Yang diomongkannya tentang Nabi. Di Mekah sana, rasanya kalau memang aman, kalau ke Mekah malah saya akan kembali. Karena di sana ada Muhammad, orangnya begini, agung budi pekertinya, luhurnya luar biasa, sehingga orang Madinah itu penasaran dan cinta kepada Nabi. Jadi orang-orang yang hijrah itu cerita Nabi. Kita sekarang bagaimana umat mau cinta Nabi? Mau lihat aja pun kadang-kadang nggak cerita Nabi. Mereka cerita tentang Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang Madinah sangat penasaran dan pengen ketemu dengan Nabi. Mereka berdoa, ya Allah, kapan kami bisa jumpa, bisa berlama-lama dengan Nabi? Kapan akhirnya diberitakanlah Nabi Muhammad hendak hijrah? Orang Madinah senang betul. Senang. Padahal jadi beban mereka. Tapi mereka tak mikirkan beban. Mereka cinta dengan Nabi. Maka begitu diberitakan kapan nampaknya. Oh, kalau tanggal sekian berangkat, kalau tak ada halangan tanggal sekian tak sampai. Begitu diberitakan pas hari yang dijanjikan, mereka ngumpul Nabi. Nunggu tak nyampe, nunggu tak datang, nunggu. Ada berita yang mengatakan Nabi Muhammad sudah dekat. Mereka nunggu. Nabi Muhammad ganti baju. Abu Bakar pun ganti baju. Karena baju yang ini tadi bawa untuk ketemu nggak enak. Begitu siap ganti baju, Abu Bakar dengan Rasulullah sama bajunya, bergamis warna merah hati semua, dua-duanya. Wah, bayangkan putih kemerah-merahan kulit Nabi, itulah istilahnya. Pakai baju merah hati, gamis bagaimana gantengnya. Orang tunggu Nabi kenapa nggak nyampe? Maka ada satu orang yang naik di ketinggian memantau, melihat. Ternyata nampak dua sosok orang yang sangat ganteng dari kejauhan. Apa katanya? Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah sudah dekat. Tadi mereka duduk nunggu Nabi. Begitu diberitakan Nabi dekat, mereka berdiri menyambut Nabi. Nabi nggak ajarkan adab itu begini. Tapi orang Madinah ngehnya tinggi.
Mereka berdiri. Kapan Nabi mengajarkan adab berdiri itu? Ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat Bani Aus. Datang kepala sukunya. Orang-orang Bani Aus tetap duduk bersama Rasulullah, tak berdiri. Maka di situ Nabi mengajarkan adab. Ya Bani Aus, wahai Bani Aus, kata Nabi, kumu ila sayyidikum, bangun kalian, bangun, sambut ketua kalian. Maka dari sinilah ulama berpikir, kalau kepada ketua Bani Aus saja yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dibandingkan kehebatan Rasulullah, itu pun disuruh Nabi bangun menyambutnya, apalagi kepada Rasulullah. Maka ada mahallul qiyam, selawat berdiri menyambut kedatangan Rasul. Cuman kadang-kadang kita ini nggak mau. Padahal itu rasa hormat. Nah, jadi berdiri menyambut. Maka ada mahallul qiyam. Ada selawat di kampung kami. Kampung sana ada pas selawat, mau selawat diumumkan oleh panitia, Bapak Ibu, kita berdiri sejenak berselawat memuliakan Nabi, menyambut Nabi. Ada uang sebelah saya. Nah, ya. Selawat Bapak Ibu duduk, kenapa rupanya? Kata uang. Saya jawab, kalau berdiri kenapa rupanya, Wak? Ya kalau duduk kenapa rupanya? Ya kalau berdiri kenapa rupanya? Kata Wak. Ya kalau saya bilang, kalau duduk kenapa rupanya? Kata Wak. Sekarang kalau berdiri kenapa rupanya? Bertekak, akhirnya Wak itu capek, saya tutup. Udahlah kata Wak. Udahlah kalian berdiri duduk. Wak tidak sesederhana itu, Wak. Saya ceritakan tadi orang Madinah yang Nabi berdiri. Bani Aus yang duduk tadi diperintahkan Nabi berdiri. Maka semua orang Madinah berdiri. Kurasa kalau Wah itu ikut nyambut, Wah aja yang duduk. Umar bin Khattab ketemu Nabi jalan kaki. Umar naik onta. Disebutkan itu dalam dari Al-Fatihah. Nabi jalan kaki, Umar naik onta. Karena Nabi jalan kaki, Umar naik onta, Umar nengok Nabi di bawah, beradab nggak Umar di atas? Umar turun. Begitu Umar mau turun, apa kata Nabi? Jangan turun kau Umar. Umar jangan turun. Umar pilih turun apa enggak? Karena Nabi bilang jangan. Turun Umar. Rasa kalau Wah itu nggak turun dia, suruhnya lagi Nabi narik tadi ontanya. Ya? Turun Umar. Begitu Umar turun, Wah itu nggak bilang bid'ah ini. Enggak, berlebihan pun enggak. Begitulah. Cuma yang jadi masalah, Nabi bersama Abu Bakar makin dekat, makin dekat, makin dekat. Orang ini tadi pun tengok sampai berbisik-bisik menengok ke arah Nabi. Abu Bakar langsung mengambil kain sorban, panjangkannya sebelah kanan. Abu Bakar berjalan berdiri. Untuk apa ini panjang? Dipayunginya Rasulullah. Seolah-olah Abu Bakar berkata dalam batinnya, bukan aku yang kalian tunggu, ini orangnya. Begitu mereka tahu persis ini Rasulullah, barulah gendang berbana ditaburkan. Tolak al-badru alaina min saniyati wadam wajib syukru alaina mada'a lillahi. Jadi Abu Bakar tidak tunjukkan dirinya. Yang ditunjukkan Abu Bakar Rasul. Dia tidak menunjukkan dirinya, yang ditunjukkannya Rasul. Begitulah semua sahabat. Mereka kecil di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diterimalah Nabi bersama orang-orang
Mekah, Muhajirin. Semana hebatnya orang Ansor. Orang Ansor itu sampai paruh tua hartanya. Kalau kurma sehektar, setengah hektar seorang. Kalau kurma 2 hektar, sehektar seorang. Hebat gak Ansor? Setengah hartanya untuk agama. Hebat gak? Dengan Muhajirin mana hebat? Hebat Muhajirin. Muhajirin meninggalkan semua hartanya. Begitulah. Namun walaupun hebat Muhajirin dan Ansor, apa kata Allah dalam surat Taubah ayat 117? Allah menerima taubat Nabi. Allah menerima taubat Muhajirin dan Ansor yang setia mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Bayangkan, Muhajirin dan Ansor hebat nggak? Hebat. Tetapi begitu mereka berdosa, bukanlah mentang-mentang mereka Muhajirin dan Ansor, lalu ketika mereka berdosa, istighfar langsung diampunkan Allah dosanya. Apa kata Allah? Allah menerima tobat Muhajirin dan Ansor yang setia mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Kita Muhajirin bukan, Ansor bukan, ponakan bukan, saudara tidak, apapun tidak, sudahlah semuanya tidak. Tak ada pula setia kepada Nabi. Kira-kira apa yang menjadi jaminan dosa kita, istighfar kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudaraku seiman faidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ada di pikiran Nabi, gimana caranya orang Mekah yang kafir bisa menjadi mukmin? Gimana caranya dakwah bisa berlanjut ke kota Mekah walaupun dia berada di Madinah? Itu baru namanya hijrah. Kawan saya dari Medan hijrah ke Pekanbaru. Saya tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau di mana sekarang? Aku mau ke rumahmu. Loh, abang nggak tahu aku pernah hijrah. Karena Nabi pun hijrah, aku pun hijrah, katanya. Di mana kau hijrah sekarang ini? Aku bukan baru. Sejak kapan kau? Kalau ibu udah berangkat. Ini sekarang tahun berapa? Tahun 2020, tahun. Jadi selamanya pernah kau pulang? Bukan. Hijrah itu scrolling. Kita kadang-kadang scrolling pun bahasa keren. Hijrah. Berdatang ke tempat kawannya cerita toge. Awak telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau di mana? Silaturahim. Kalau cerita toge, jangan cerita silaturahim. Bilang aja. Bertandang, udah. Ini ngomongnya kayak keren-keren kan. Iya. Kau di mana nih? Ana silaturahim. Yang ditanya nih. Iya. Nah, dipikirkan Nabi kota Mekah ini gimana cara menjadi kota muslim. Yang tadinya mereka terusir, orang-orang Mekah sana diusir. Gimana caranya? Akhirnya Allah takdirkan ada perjanjian Hudaybiyah. 4 poinnya. Poinnya 4. Muhammad, kita bikin perjanjian. Oke. Masa kita terus putus hubungan Mekah Madinah? Ya udah. Perjanjian pertama, orang Mekah boleh ke Madinah. Mekah orang kafir. Orang Madinah pun boleh ke Mekah. Oke. Dua poin ini setuju. Poin yang ketiga, orang Mekah kalau ke Madinah boleh balik kapanpun. Setuju. Poin yang keempat, di sini rincinya kafir. Orang Madinah yang mukmin itu kalau ke Mekah jangan balik lagi. Biasanya orang kafir itu kita dirinci. Nabi Muhammad setuju. Umar kayaknya nggak setuju. Udah tenang Umar, nanti aku jelaskan. Tekanan Nabi bilang, Umar, kamu tak setujunya di poin yang mana? Pertama, kedua, aku setuju. Orang Mekah ke Madinah, bila boleh balik, udah nggak masalah. Cuman kan yang nggak imbangnya, masa orang Madinah ke Mekah nggak boleh balik? Kan ini nggak imbangnya. Ya udah cocok lah itu mah. Lo cocoknya di mana? Orang Mekah kan kafir, jadi ke Madinah. Kalau mau balik kan aja balik.
Ya biarkan aja gabung maka dari Mekah. Maka diutuslah yang pandai-pandai dakwah untuk ke Mekah. Ceritanya tidak ada lain. Pertama, akidah. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ibadah. Itu cerita mereka. Akidah, akhlak, ibadah. Maka ini kita kadang-kadang cerita akidah tak ada akhlak, cerita akhlak tak ada ibadah. Tiga, akidah, akhlak, ibadah. Terus diceritakannya tentang akhlak nanti bagaimana begini, satu persatu yang kafir Mekah dari lembut hatinya akhirnya masuk Islam. Tinggal beberapa orang kafir lagi tinggal di kota Mekah. Tinggal beberapa kafir. Nah, setelah itu turun surat Taubah ayat 28. Turun surat Taubah ayat 28. Innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maka tidak bolehlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini diberikan tempo 1 tahun. Habis itu mesti keluar dari wilayah Masjidil Haram. Tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Maka dibuatlah batasnya. Timur ini, barat situ, selatan dan utara. Maka ini disebut tanah haram. Orang-orang yang berada di wilayah tanah suci ini tadi disuruh keluar. Kalau itu Islam kejam kan ya? Memang kenapa lupa? Masa Islam kejam? Makanya dengar sejarah. Dulu kafir itu kejam kali sama mukmin, diusir, hijrah ke Madinah. Sekarang kafir-kafir yang ini sudah masuk Islam. Tinggal beberapa orang lagi. Ini kan berarti tinggal balas. Itu pun diberikan tempo 1 tahun. Maka keluarlah kafir ini tadi dari wilayah tanah suci. Maka disebutlah Haramain, tanah haram yang di Madinah dengan yang di sini. Maka jadilah ini tadi mukmin semua. Waktu negeri ini jadi negeri kafir, boleh nggak zikir kuat? Boleh nggak? Nggak boleh. Muhammad kalau zikir itu dalam hati, jangan kuat-kuat kau berzikir, jangan. Karena negeri ini negeri kafir. Kenapa? Kalau orang kafir dengan suara zikir kuat, kafir marah. Sekarang ini, kalau kita zikir kuat, kafir marah nggak? Kayaknya nggak marah. Cuma aliran sebelah aja itu yang marah. Dah, aliran sebelah dah. Dah. Jadi begitu kota Mekah sudah menjadi kota kaum muslimin, turun ayat mengatakan innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang musyrik najis. Maka diambil ayat ini oleh orang LDII. LDII mengklaim ini ayat untuk mereka. Orang musyrik najis. Yang musyrik itu yang bukan golongan dia. Kalau nggak baiat sama dia, najis. Makanya jemuran nyawa pegang, cuci lagi, masuk ke masjidnya, pelnya. Nah, itulah mereka. Karena dianggapnya kita najis, kita orang muslim. Cuma yang herannya awak, ini beli godok-godok di tempat wak beda. Wak beda habis digorengnya, pegangnya, taruhnya ke talak. Kena tangan wak beda. Ambilnya telepon lagi, taruh waktu. Datang di langsung. Kenapa nggak dicuci? Nggak jelas juga. Ya, innamal musyriku najasun, orang musyrik najis. Maka tak boleh lagi mendekati Masjidil Haram. Nah, hebatnya Indonesia ini, ya, ditegakkan oleh ulama. Maka keputusan ulama menetapkan orang Indonesia harus ada nama agama di KTP, supaya jangan semua orang nanti bisa berangkat ke sana tidak terdeteksi agamanya
Apa? Karena dilarang masuk ke tempat wilayah tanah suci. Karena itu juga tertulis itu mamnu dukhul, dilarang masuk yang bukan Islam. Tak boleh masuk ke sana. Nah, tadi boleh nggak zikir kuat-kuat? Tak boleh. Kenapa? Karena negeri ini negeri orang kafir mah. Setelah kota Mekah menjadi kota kaum muslimin, setelah turun surat Taubah ayat 28, maka betul-betul muslimlah di wilayah tanah haram Mekah. Masuk pula musim haji. Begitu musim haji, ya udah masuk musim haji, Allah turunkan ayat surat Baqarah 200. Apa kata Allah dalam surat Baqarah 200? Setelah kalian manasik haji, fazkurullah. Setelah kalian menyelesaikan ibadah haji, fazkurullah, berzikir kalian kepada Allah. Berzikir yang bagaimana? Apakah seperti dulu yang dalam hati ngumpat-ngumpat karena lingkungannya kafir? Enggak, berzikir kalian kepada Allah kayak kalian membanggakan nenek moyang kalian. Jangan takut-takut lagi, karena sekarang sudah menjadi negeri muslim. Maka sejak itu ada syariat zikir keras. Jadi dalam Quran ada dua, sirada, jahara. Berzikir kalian kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Kayak kalian membanggakan nenek moyang. Makanya kumpulkan pemuda-pemuda Arab, suruh dia berkumpul. Gimana ceritanya? Besar apa kecil? Besar. Apa beda orang Medan? Kumpulkan anak-anak muda. Ya, duduk 20 orang. Apa kata yang satu? Atuk. Sadu. Ya wajarlah cucu menghilangkan sadu. Atuk ya. Atuk kata cucu. Sadu. Itu kalau manjat kelapa kalah bajing. Wajib pula dibilang kalah. Ikhlas cucu yang lain. Mana ikhlas? Kalah dia. Atuk ada yang kau pikirkan. Kau dengarkan cerita atuk dulu. Memang atuk nggak bisa manjat kelapa karena badannya jebut, bukan dia atuk mencupling. Ya wajar lah. Atuk badannya jebut, kalau manjat kelapa nggak pandai dia. Tapi kau tahu ya, itu batu besar itu sekali terlatih jadi tepung. Nggak laku lagi mesin gini kan? Cuma satu aja. Ikhlas cucu yang lain. Oh, kau jangan cerita itu. Kau tahu cerita tuh waktu banjir Bandang kemarin. Tongkol-tongkol pematian semua, udah cumi habis, tinggal bandangnya. Atukku berjalan di atas air itu, dia berjalan di atas aspal. Begitulah mereka menceritakan, membanggakan nenek moyangnya. Allah bilang, setelah kalian ibadah haji ini, karena ini kota Mekah, kota muslim, bukan kota kafir lagi, berzikir kalian kepada Allah kayak itu. Maka Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Zubair, Rasul setelah sholat 5 waktu, beliau berzikir dengan suara lantang, bisautihil a'la, suaranya tinggi. Dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, suara mereka kedengaran sampai ke jalan. Padahal zaman itu mic belum ada. Kita juga tak tahu seberapa jauhnya Masjid Nabawi dengan jalan, tapi kedengaran sampai ke jalan. Nah, maka sejak itu ada zikir jahar. Zikir jahar. Arti jahar apa? Arti jahar. Jelas. Lahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Jelas Pak? Enggak. Iya. Kuat udah, jelas belum? Yang jelas. Nah, jadi dalam ayat ada dua, ada sir, ada jahar. Ustaz, kalau pagi zikir jahar mengganggu orang tidur, bukan jam tidur. Pagi bukan jam. Apa masalahnya? Keganggu tempatnya tempat zikir, waktunya waktu zikir. Saya bawa zikir Imam
asar di masjid muslimin dan Syari. Udah lama gitu. Sedang zikir, saya tangan muda, betul saya. Pak, jangan ganggu orang sholat, kata dia. Jangan ganggu orang sholat. Saya langsung bilang, jangan kau ganggu, aku lagi zikir. Bikin. Itu kan mengganggu orang sholat, Ustaz. Nabi sedang baca khutbah, Sulaim langsung duduk. Apa kata Nabi? Ya Sulaim, as-shalaita raka'ataini qabla an taji. Apakah kau dah sholat rakaat sebelum kau datang kemari? Belum, kata Nabi. Semayang kau sekarang, Nabi khutbah. Kira-kira mengganggu apa? Ukuran itu tidak terhitung terganggu dalam nas. Kecuali jamnya bukan jam zikir. Jam 2 malam awak tahajud, yang lain tidur, zikir awak kuat-kuat, itu minta tendang. Ya, begitulah. Jadi boleh zikir 2. Kalau tempatnya, waktunya cocok, jangan silakan. Karena kita perlu mengagungkan Allah, membanggakan Allah lebih daripada membanggakan ini. Kalau tempatnya tak cocok, waktunya tak cocok, ya sirlah. Toh juga sir ada, dua-dua ada dalilnya. Oke. Nah, waktu Nabi Muhammad di Madinah, ya, beberapa bulan masuklah bulan Muharram. Ditengok Nabi orang Madinah itu puasa 10 Muharram. Ditengok Nabi orang Madinah puasa 10 Muharram. Itu pun bukan warga Madinah, Bani Nazir, Bani Kainuka, dan bani-bani lainnya yang Yahudi. Mereka puasa. Sedangkan Nabi Muhammad disuruh dakwah untuk semua umat, maka disebut rahmatan lil alamin. Maka Nabi tanya kepada Yahudi yang puasa 10 Muharram, Yahudi, kenapa kau puasa hari ini? Muhammad, ini kan hari besar. Nah, ada hari besar dalam tradisi Yahudi. Terus kalau hari besar apa rupanya hubungannya mau puasa? Ya dulu Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun dikaramkan 10 Muharram, Musa diselamatkan. Hubungannya mau puasa ini gimana? Loh, Muhammad, setelah Nabi Musa tenggelam, diselamatkan Allah, Fir'aun ditenggelamkan, Musa setiap tahun memperingatinya, membuat haulnya. Dia puasa 10 Muharram. Nah, karena kami umat Yahudi pengikut Musa, kami pun puasa. Pelakunya Yahudi, alasannya cocok Islami. Pelakunya Yahudi, alasannya Islami. Apa kata Nabi? Kalau itu alasan kalian, Nabi nengok alasan, mandang alasan. Kalau itu alasan kalian, kata Nabi, kami yang pantas melakukannya, bukan kalian. Jadi Nabi, kalau terjadi sesuatu yang ditanya Nabi alasan. Ada sahabat baca kulhu, terus sholat kulhu, terus diadukan kepada Nabi. Ditanya Nabi, kenapa kau baca kulhu terus? Apa jawaban sahabat itu? Simple, ya Rasulullah, aku cinta dengan kulhu. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu itu memasukkan kau ke dalam surga. Kurasa kalau kita debat sama orang sebelah, lain lagi. Kenapa kau baca itu? Aku cinta dengan kulhu. Berarti kau gak suka dengan Yasin, kau gak suka dengan Al-Mulk, kau gak suka dengan An-Nas. Gitu. Nabi gak begitu. Alasan ini diponisnya dulu. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu itu memasukkan kau ke dalam surga. Makanya saya gak kaget Ustaz bikin maulidnya. Iya, kan Syiah yang pertama kali. Terus kalau Syiah pertama kali kenapa? Ya ngapain kita ikut-ikut Syiah? Kau umat Nabi apa bukan? Kau umat Nabi apa umat jahat? Ya umat Nabi lah. Kalau umat Nabi tengok ketika Nabi ketemu dengan Yahudi yang ditanya Nabi alasannya. Ketika Nabi bertemu dengan sahabat membaca kulhu terus-menerus yang ditanya Nabi alasannya. Itu kalau kau umat Nabi ya kau tanya sama Syiah, kenapa kau bikin maulid? Tak dengarkan alasannya. Alasannya bisa diterima apa tidak? Kalau bisa diterima
yang ini kalau bisa diterima pakai, karena Rasul tadi pun begitu. Maka apa kata Nabi? Andaikan umur panjang, maka tahun depan kita puasa 10 Muharram. Maka disuruh Nabi lah puasa 10 Muharram. Namanya puasa Asyura. Ini 10 Muharram lambangnya ini. Ini Yahudi puasa 10 Muharram. Nabi nyuruh kita juga puasa 10. Sama nggak amalnya? Amalnya sama nggak? Berarti amal kita sama dengan amal Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kalau tasabuh dengan satu kaum sama. Sama kan? Karena sama bentuk amalnya, Rasul mengajarkan jangan sama. Begitu Rasul mengajarkan jangan sama, sama ini nggak tertaati oleh Nabi. Cuman di mana Nabi mengajarkan tak samanya, harinya beda. Kita 2 hari, dia sehari, bentuk amalnya sama. Jadi kalau sama amalnya, bedakan harinya. Hindu 7 hari, Islam 7 hari, sama nggak harinya? Kalau sama harinya, bedakan amalnya. Kalau udah beda berarti tak sama. Kata orang sebelah masih dibilang sama. Apa ini? Orang saya nggak tahu. Nah, amalnya tak beda, harinya dibikin beda. Maka jadilah puasa yang ini tadi Asyura, yang ini Tasu'a 9 Is'un Tasu'a. Apa itu? Alam terserah. Enggak, pokoknya 9 Nah, kapan itu Tasu'a? Hari Kamis puasa. Ya. Terus hari Jumat. Amalan apa? Amalannya banyak. Yang menghormati anak yatim dan sebagainya. Ada yang bilang mengusap kepala anak yatim karena sebanyak rambutnya itu nanti diberikan pahala. Oh, kalau gitu kalau anak yatim yang gundul malas aku. Kadang-kadang kita ini kaki-kakinya lekat ya. Iya. Oke lah. Jadi itu cara yang diajarkan Nabi kepada kita. Tengok alasannya. Kalau alasannya iya, pakailah. Nah, inilah ya berkaitan dengan hijrah. Umar bin Khattab nulis surat ke Raja Romawi. Namanya Raja Heraklius, Raja Hercules. Begitu dia nulis surat, nggak pakai tanggal. Tak ada tanggal, tak berminggu, nggak bulan, nggak ada tahun. Kenapa? Karena zaman Nabi dulu nggak ada tahun-tahunan. Jadi tahun itu bagaimana? Kalau ada peristiwa gajah disebut tahun gajah. Isra Mi'raj tahun sedih, maka disebut tahun duka cita. Ditulis Umarlah surat dalam keadaan tak bertanggal, tak berminggu, tak berbulan, tak bertahun. Padahal Islam sudah sempurna, tapi belum ada tahun Islam. Mau nebeng sama kafir, nggak mau. Dibalaslah surat Umar. Wahai Amirul Mukminin, sudah kami terima surat Anda yang tak bertanggal, tak berminggu, tak berbulan, dan tak bertahun itu. Wah, ngamuk Umar. Ngamuknya Umar bukan marah sama orang itu. Karena orang ngamuknya ada 2 macam. Ada anak-anak rapotnya merah, dibilang bodoh, marahnya bukan numpuk, tapi rajin belajar. Kumpulkan cerdik pandai musyawarah. Ini surat dari Raja Romawi. Ini menyinggung pribadiku menurut kalian atau menyinggung agama kita? Wah, ini bukan nama aja ini Umar. Ini nama kita semua ini nama Islam ini. Kalau itu apa yang kita buat? Kalau itu kita bikin juga ada tahun kita. Ya udah kita bikin. Setuju, sepakat, setuju. Mulainya kapan? Ini Umar. Lahir nanti aja langsung Allah. Kan udah ada tahun gajah. Kalau enggak Isra Mi'raj, janganlah kata yang lain. Kan udah ada tahun duka cita.
Waktu itu memang Nabi Muhammad sedang sedih kali, sedih sampai Allah turunkan 30 kali lebih ayat yang bunyinya sama. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau enggak ketika kota Mekah menjadi kota kaum muslimin, hari kemenangan bagaimana? Wah, jangan. Karena kalau hari kemenangan nanti orang mikirkan menang aja. Banyak pinang habis banyak pinang udah. Nanti orang mikirkan menangnya aja. Cobalah pikirkan hari yang bersejarah. Masa yang sangat pahit itu bagaimana? Nggak ada yang paling pahit kecuali hijrah. Harta semuanya ditinggal, rumah ditinggal, dan tidak tahu bakal balik apa enggak. Kalau kita hijrah sekarang, surat ATM bawa-bawa, beda. Ini betul-betul ditinggal semuanya. Entah bisa dikuasai lagi atau tidak. Ini masa yang paling sulit. Ini yang cocok kita jadikan tahun Islam. Kenapa? Supaya orang mengenang sejarah. Makanya orang yang punya sejarah itu kokoh, nggak rapuh. Ada si Udin dengan si Bedah. Lewat si Udin, lewat si Bedah. Datang Ahmad bilang, kau jodoh. Jadi bersejarah apa enggak? Enggak bersejarah. 2 tahun begini. Enggak ada sejarah. Ada Sulaiman sama Sirasi. 6 kali dilamar enggak ditolak Allah. 7 kali ditolak, 8 kali ditolak. Terakhir kali yang ke-15 apa kata wahyu? Peninggal menengok kau yang datang. Ya udahlah, terimalah. Akhirnya jadi. 10 tahun menikah mau kecil. Ngakulah saudaranya sama saya balikkan sejarah. Kau ingat sejarah dulu kan gak gampang dapatkan dia. Iya bang. Jadi segampang ini kau tinggalkan. Nggak jadi itu karena punya sejarah. Makanya sejarah ini penting. Umar dekatkan kita dengan sejarah. Islam ini dekatkan dengan sejarah. Tidak diraih dengan mudah. Bukan ben salah ben langsung dapat Islam ini begini. Tidak, mengorbankan nyawa, harta dan sebagainya. Barulah Islam sampai ke tangan kita. Maka kapanpun kita mengenang Muharram tahun baru, maka kenangkanlah sejarahnya. Orang yang paham sejarah, insya Allah akan kuat dia terhadap agama. Paham nggak ini? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ikhlasa wa ja'alna minal mukhlisin. Allahumma arzuqna taufiqa wal hidayah wal istiqamah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, di tahun-tahun yang akan datang, kalau umur kami panjang berkah ya Allah. Kalau umur kami panjang sehatkanlah kami ya Allah. Kalau umur kami panjang kuatkanlah iman kami ya Allah. Kalau umur kami panjang kuatkanlah kami ya Allah dari menghadapi seluruh pengaruh yang ada ya Allah. Yang kami mintakan untuk kami, itu yang kami mintakan juga untuk anak cucu kami. Itu juga yang kami mintakan untuk saudara-saudara kami seiman. Itu juga yang kami mintakan untuk sebagian ayah-ayah kami yang masih hidup, agar Engkau sehatkan dia ya Allah. Bagi yang sudah meninggal ya Allah, ampunkan dosanya. Andai kata kami pun nanti wafat, wafatkanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan yakin kami kuat kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami mencintai ya Allah. Dalam keadaan kami mencintai Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah agama ini ya Allah di hati kami, di hati anak-anak kami, di hati saudara-saudara kami ya Allah. Jangan kau rapuhkan keyakinan kami ya Allah. Jangan kau rapuhkan keyakinan kami ya Allah. Jangan kau rapuhkan keyakinan kami ya Allah. Ya Allah, telah banyak orang-orang sebelum kami, hamba-hambamu yang taat dan soleh, yang dulu sebelum kami hidup, mereka sudah hidup. Tentu mereka berdoa kebaikan-kebaikan kepadamu berkaitan dengan bulan Muharram ataupun lainnya. Kami tak tahu apa saja yang mereka pinta. Maka atas nama yang baik yang mereka pinta, itu juga yang kami maksud ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah.
Allah. Ya Allah, terhadap kemaksiatan yang sudah kami lakukan di masa lampau, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang tahu jumlah dosa kami berapa. Dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu ya Allah, takdirkanlah ya Allah untuk kami, agar kami bisa melaksanakan tobat dengan sebaik-baiknya, agar semua dosa kami dapat Kau ampunkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu seperti apa yang diperintahkan Nabi-Mu Rasul-Mu Muhammad SAW. Kami berlindung kepada-Mu seperti apa juga yang dikatakan Nabi-Mu Rasul-Mu Muhammad SAW. Allahumma hadza du'a wa 'alaika ijabah fasma' nida'ana wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.